Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari linguistik Arab, yaitu kolokasi. Kolokasi yaitu gabungan kata atau leksem yang maknanya dapat ditelusuri kata per kata. Jadi kolokasi di sini yaitu suatu kata yang memiliki hubungan. Contohnya yashrobun. Yashrobun di sini memiliki hubungan atau berkolokasi dengan kata asayun atau al-qahwah atau al-laban. Tetapi yashrobun di sini tidak memiliki hubungan dengan bensin atau oli karena kita tidak bisa itu tidak lazim untuk meminum oli atau meminum bensin seperti itu. Nah, kolokasi di sini terbagi menjadi dua. Ada kolokasi leksikal dan kolokasi gramatikal. Kolokasi leksikal yaitu kolokasi yang terbentuk dari kata yang memiliki arti untuk saling melengkapi atau yang berhubungan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang memiliki hubungan atau yang sudah lazim. Seperti kataba. Kataba itu biasanya kita menulis arisalah, surat, atau katabal kitab. Nah, kolokasi gramatikal yaitu kolokasi yang terbentuk dari kata-kata yang memiliki hubungan antara kata yang dipengaruhi oleh tata bahasa dan struktur kalimat. Nah, kolokasi gramatikal ini adalah kolokasi yang memiliki struktur kalimat. Struktur kalimatnya itu apa aja sih? Ada preposisi plus nomina atau verba dan verb plus adverbia. Contoh dari kolokasi gramatikal yaitu kitabun fil mahfazoti. Fil mahfazoti di sini salah satu struktur dari gramatikal. V-nya ini adalah preposisi dan mahfazohnya ini adalah nomina atau kata benda. Kebanyakan orang itu tidak bisa membedakan antara kolokasi dengan idiom. Padahal kolokasi dengan idiom ini itu hanya berbeda dari segi pemaknaannya. Kolokasi yaitu sekelompok kata yang digunakan bersama-sama serta memiliki makna yang dapat diartikan secara literal atau secara harfiah. Jika idiom yaitu sekelompok kata yang digunakan bersama-sama dan memiliki makna yang tidak dapat diartikan secara literal. Karena idiom di sini yaitu gabungan kata yang membentuk makna baru. Lebih mudahnya untuk membedakan antara kolokasi dan idiom, di sini ada rumusan kolokasi dan idiom. Rumusan kolokasi di sini yaitu A. A di sini dapat diartikan sebagai kataba dan B1 di sini dapat diartikan sebagai risalah ataupun kitab. Nah, B2 di sini yaitu maknanya. Maknanya apa? Maknanya yaitu menulis kitab atau menulis surat. Berbeda dengan rumusan idiom. Rumusan idiom di sini yaitu A plus B sama dengan C, yang dimana bisa dilihat itu akan membentuk makna baru. Contohnya, A di sini sebagai rogiba, yang artinya keinginan, plus B yaitu an, dapat diartikan dari. Tapi maknanya di sini bukan keinginan dari, tetapi dia membentuk makna baru, yang artinya membenci. Nah, idiom ini yaitu dapat dilihat juga dari kamus idiom, kamus khusus. Untuk membuat sebuah kalimat atau untuk kita membuat kalimat kolokasi itu kita membutuhkan yang namanya komus. Maka materi selanjutnya yaitu mu'jam dan komus. Mu'jam dan komus yaitu dua jenis penyimpanan leksikon yang berfungsi untuk merinci dan menjelaskan kata-kata dalam bahasa tersebut. Adapun mu'jam yaitu suatu kitab yang menghimpun sejumlah mufrodat atau kata-kata sesuatu bahasa yang diiringi dengan penjelasannya atau penafsirannya. Biasanya mu'jam di sini yaitu bahasa Arab dan bahasa Arab. Jika komus itu lebih umum. Jadi jika Arab dengan Indonesia itu tidak bisa disebut dengan mu'jam. Menurut Emil Yakub, jenis-jenis mu'jam ini ada 8. Yang pertama, mu'jam al-lugawi. Mu'jam lugawi ini secara khusus membahas lafal atau kata-kata dari sebuah bahasa dan dilengkapi dengan pemakaian kata tersebut. Mu'jam lugawi ini hanya memuat satu bahasa, sehingga pemaknaan kata hanya menyebut sinonim atau definisi kata tersebut. Yang kedua ada mu'jam tarjamah. Mu'jam tarjamah disebut juga kamus mazdajah atau campuran.
yaitu kamus bilingual yang memadukan dua bahasa untuk menemukan titik temu makna kata. Nah, di sini mujam tarjamah itu ada dua bahasa untuk menemukan titik maknanya. Yang ketiga itu ada mujam maudhu'i atau kamus tematik. Mujam maudhu'i disebut juga kamus ma'nawi karena kata-kata yang disusun secara tematik berdasarkan topik-topik tertentu yang memiliki makna sebidang. Contohnya, untuk tema warna atau launun itu dimasukkan kata ahmar, azraq, abyad, jadi sesuai dengan temanya. Selanjutnya yaitu ada mujam istiqoqi, yaitu kamus yang membahas asal-usul kata. Jadi mujam istiqoqi ini disusun berdasarkan akar katanya. Jika kita mau mencari yaktubu, maka kita harus mencari dari akar katanya, yaitu akar katanya itu kataba. Jadi kita harus mencari dari huruf kaf, tetapi tidak bisa mencari dari huruf ya. Selanjutnya yaitu ada mujam tatawuri, yaitu kamus yang lebih memprioritaskan sejarah perkembangan makna tersebut, bukan makna dari lafalnya. Selanjutnya yaitu ada kamus takhasus, yang dimana hanya menghimpun kata yang ada dalam satu bidang atau ilmu tertentu. Contohnya yaitu mujam kedokteran, yaitu tentang kedokteran atau tentang kesehatan. Selanjutnya yaitu ada mujam al-mu'allamat atau kamus informatif, yaitu kamus yang mencakup segala hal termasuk sejarah, penggunaan bahasa, tokoh-tokohnya, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada mujam al-musawwar, yaitu kamus yang menonjolkan gambar-gambar dalam menjelaskan makna kata dari sebuah istilah definitif. Jadi kamus mujam al-musawwar ini yaitu ada gambarnya untuk kita mencari kata-kata tersebut. Di sini ada contoh mujam. Contoh mujam yang pertama ini ada al-munjid. Mujam al-munjid ini yaitu jenis mujam al-musawwar karena mujam munjid ini yaitu terdapat gambar-gambar untuk mempermudah mencari kosakata. Yang kedua ada mujam al-mufassar. Mujam al-mufassar ini termasuk jenis mujam takhasus yang dimana materinya ini tentang Al-Quran untuk menjelaskan penafsiran Al-Quran. Selanjutnya yaitu komus. Komus dalam bahasa Arab memiliki arti al-bahar atau laut. Mengapa para ulama menyebutkannya dengan al-bahar? Karena mereka ingin buku mereka itu menjadi besar atau luas sebagaimana laut, yaitu al-bahar al-muhit, laut yang luas. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis komus. Jenis-jenis komus itu ada dua, komus mafhumiyah dan istiqoqiyah. Komus mafhumiyah yaitu kitab kumpulan tentang konsep-konsep mengenai berbagai hal. Hanya saja lafaz yang diungkapkan berkenaan dengan konsep tersebut tanpa memperhatikan dasar katanya. Yang kedua itu ada komus istiqoqiyah. Komus istiqoqiyah ini yaitu komus yang disusun berdasarkan akar katanya sehingga memudahkan untuk mencari kata tersebut. Selanjutnya yaitu ada contoh dari komus. Contoh dari komus pertama ini termasuk jenis komus mafhumiyah, yaitu Lisan al-Arab karya Ibnu Manzur. Ibnu Manzur menjelaskan makna-makna implisit dan kontelektual dari kata-kata dalam bahasa Arab. Contohnya, kita kalau mencari aroba itu tidak dapat dari huruf ain, melainkan harus mencari dari huruf ba. Jenis penyusunan ini emang tidak lazim dalam penyusunan kamus-kamus bahasa Arab modern. Contoh kamus yang kedua itu ada kamus Al-Munawwir atau kamus Mahmud Yunus. Jenis ini termasuk ke jenis istiqoqiyah karena kamus Munawwir ini disusun berdasarkan akar katanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't give